Oke, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum. Mana suaranya? Waalaikumsalam, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang saya sampaikan tentang distribusi beban terbagi rata segi 4 ya, yang di salah satu sudut beban terbagi rata segi 4 di bawah permukaan tanah pada suatu kedalaman jet. Ini dia telah terungkap sebelumnya banyak ya, lebih dari apa yang saya terangkan. Yang pertama oleh Florin, Newmark, lalu Steinbrenner, lalu Florin, Westergaard, Steinbrenner. Nah itu kan ada banyak ya. Mana yang dipilih yang biasa dipakai? Yang dipakai biasanya kalau dengan menggunakan rumus ya, gunakan yang nih Newmark. Nah, yang Newmark yang ini ya. Anda tandain saja, nanti kalau ujian-ujian apa gunakan Newmark, termasuk nanti kalau Anda mau memprogram di dalam Excel, gunakan yang ini. Kenapa gunakan yang ini? Karena ini tersedia, ada chartnya yang dikembangkan oleh Fadum, ini ya. Juga oleh Fadum dikembangkan, ada aplikasinya di HP. Selain itu, Newmark juga menyajikan tabel faktor pengaruhnya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi Newmark itu ada rumus, ada tabel, ada Fadum. Fadum juga mengembangkan aplikasinya. Jadi ada 4. Jadi Anda gunakanlah cara Newmark. Jangan cara yang lain, karena ini kontrolnya mudah. Oke, sekarang tadi saya sudah menjelaskan bahwa Anda silahkan kalau memasang aplikasi tentang tegangan. Nah, gini ya. Tegangan di salah satu sudut beban terbagi rata segi 4, denah segi 4, gunakan simbol yang ini, delta sigma Z. Silakan diinstal, katanya sekitar Rp5.000. Kalau saya menginstal sudah lama, saya lupa ya. Kalau yang terbaru katanya cuma terpotong Rp5.000. Rp5.000 atau 5.000 apa itu pulsa apa sih? Kalau WhatsApp tuh. Kuota ya, hanya mengambil kuota sekitar 5.000. Tidak banyak, jadi ada manfaatnya dan kita bisa nanti akan tampil seperti ini, ada banyak pilihan ya untuk yang di di dalam. Untuk di dalam ini kita minta tegangan di bawah di area beban di bawah pada kedalaman jet, bisa di sudut, bisa di tepi sisi kanan, sisi atas, kemudian bisa di luar beban di atas, di salah satu lempengan sudut, kemudian di perpanjangan sisi atas, perpanjangan sisi kanan gitu ya, atau sebaliknya. Nah, jadi kontrolnya mudah, gunakanlah cara Newmark. Oke, nah sekarang bagaimana contoh hitung manualnya dulu ya. Nah, ini ada beban terbagi rata segi 4, denah segi 4, A, B, C, D ya. Ini saya menerangkan saja yang mudahnya saja, yang susah-susah saya lewat. Ini yang mudahnya itu contoh ya, misalnya kita ingin tahu tegangan di titik A pada suatu kedalaman jet di sini, di titik A ini nih. Oke, kita paham. Karena kita mengacu pada salah satu sudut yang tadi ya, di sudut beban denah segi 4, jadi mesti ada garis bantu untuk membentuk bidang-bidang segi 4. Jadi dan garis bantu itu harus tegak lurus. Nah, seperti ini, kalau ini titik A sudah ada, titik A sini, kita buat garis bantu yang garis putus-putus sini. Ya. Sudah, ngerti sampai situ, paham ya garis bantunya ini? Jadi awalnya gini ya, saya masih tadi ada. Ini kurang enak. Nah, saya gambarkan saja di sini. Sini pojok ini ya, pojok sini aja. Ada denah, beban segi 4. Gambarnya nggak enak. Pelat, sorry ya. Denah, beban terbagi rata segi 4. Denahnya segi 4. Kita ingin tahu tegangan di bawah titik A pada suatu kedalaman Z nih sini. Ini titik A-nya.
Nah, karena kita menganut sistem seperti ini, ya, harus ditempatkan di sudut-sudut beban segi 4, maka diperlukan garis bantu. Nih, garis bantunya. Jadi timbul sekarang 4 bidang. 1, 2, 3, 4. Ya. Artinya kalau kita mau mengetahui tegangan di bawah titik A, artinya kita sama dengan menjumlahkan tegangan akibat bidang 1, tegangan akibat bidang 2, tegangan akibat bidang 3, dan tegangan akibat bidang 4. Nah, seperti ini dituliskan ya. Q kali K1, Q ditambah Q kali K2, ditambah Q kali K3, ditambah Q kali K4, kan itu awalnya. Tapi karena pengalinya sama Q-nya dikeluarkan menjadilah K-nya merupakan penjumlahan dari akibat pengaruh bidang 1 K1, bidang 2 K2, bidang 3 K3, bidang 4 K4. Rumus sederhana jadi kembali ke seperti ini ya. Sigma Z sama dengan Q kali K. Jadi K-nya merupakan penjumlahan faktor-faktor pengaruh dari bidang-bidang yang memojokinya. Jadi memojokin ini kan ada di pojok semua nih ya. A ada di pojok bidang 1. A ada di pojok bidang 2, A ada di pojok bidang 3, dan A ada di pojok bidang 4. Jadi gampang, itu pemahamannya itu dulu. Sampai situ paham dulu enggak? Paham, Pak. Paham. Oke, sip. Jadi kalau kita sebentar berikutnya. Oke, belum. Itu kalau titik A-nya ada di areal beban ya. Bagaimana kalau titik A-nya ada di luar beban seperti gambar yang sebelah kanan ini. Nah, titik A-nya di sini. Bidang bebannya adalah bidang yang ini. Ini belum saya sebutkan nomor 4 dulu, jangan dulu ya. Jadi awalnya seperti inilah. Saya gambar lagi sebelah kanan. Nah, awalnya seperti ini. Nah, ini tadi saya lupa diarsir ya. Diarsir, artinya kalau diarsir itu daerah yang terbebani. Beban terbagi rata segi 4, simbolnya arsir. Berapa besarnya? Yaitu Q ya. Q, saya sebutkan Q gitu ya. Yang tadi juga Q. Nah, bagaimana kalau A-nya ada di luar sini? Nah, pada suatu kedalaman Z. Nah, dengan cara yang sama, kita buat garis-garis bantu yang saling tegak lurus. Ya. Nih, garis bantunya, lihat. Ini titik A, kita buat garis bantu. Yang membentuk kotak-kotak ya. Yang saling tegak lurus garis-garisnya ini. Ya. Nah, setelah terbentuk garis-garis bantu yang putus-putus ini, nah kita beri nomor bidang beban. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang terbebani hanya bidang 4. Sampai sini paham ya? Membuat garis-garis bantu ini seperti yang tadi, ini yang sebelah kiri, yang sekarang yang sebelah kanan, garis bantunya yang garis putus-putus ini. Ya. Paham ya? Saling tegak lurus. Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat halaman berikutnya. Yang ini. Nah, sama dengan yang tadi ya, bidang, ada 4 bidang. Nah, kalau kita perhatikan berarti ada bidang kosong 3 buah ya. Bidang 1, 2, dan 3. Cuman karena ini sistemnya harus ada di sudut, berarti disebutnya A berada di bidang 1, 2. Nggak bisa mengatakan A berada di bidang 2, nggak bisa. Karena bukan di sudut, di luar ya. Harus menyebutnya bidang 1, 2. Begitu pula yang ini. Berada di bidang 1, 3. Tidak ada bidang 3, yang ada bidang 1, 3. Ini teknik penomoran saja. Nah, kalau bidang 1 ada. Nah, karena memang dia ada di pojok. Sampai ngerti sini paham ya? Juga yang bidang yang besarnya ini. Ya, bidang 1, 2, 3, 4. Karena dia harus ada di pojok. Jadi yang ada bidang 1, 2, bidang 1, 3, bidang 1, 2, 3, 4, dan bidang 1. Menuliskannya begitu.
Nggak bisa menuliskan bidang 4 saja, bidang 2 saja, bidang 3 nggak bisa. Harus ditempatkan di pojok. Bidang 1-2, bidang 1-3, bidang 1-2-3-4, dan bidang 1. Nah, itu yang ada. Sampai situ paham ya? Penomoran bidang untuk menuliskan nanti subscript dari K-nya. K itu faktor pengaruh. Mengerti sampai situ ya? Mengerti, Pak. Oke. Sekarang kita mulai ya. Karena tegangan di dalam tanah adalah Q kali K faktor pengaruh. Jadi K-nya ini harus diurai menjadi kondisi seperti ini. Jadi di sini bidang 1-2 kosong, bidang 1-3 kosong, bidang 1 kosong. Bidang 1-2-3-4 dikosongkan oleh 1-2, 1-3, dan 1. Seperti itu. Jadi mekanismenya, bidang anggap dulu penuh, bidang 1-2-3-4, nah seperti ini tulis. K 1-2-3-4, artinya kita bicara faktor pengaruh nih ya, faktor pengaruh beban akibat beban segi 4 yang ada di sudut-sudut ya. K 1-2-3-4, anggap penuh dulu. Nah, harus dikurangi karena ini kosong nih. K 1-2. Nah, harus dikurangi K 1-3 karena 1-3 kosong, tidak ada beban. Ini pengertian 1 kelebihan, berarti harus ditambah K 1 saja. Berarti kelebihan tuh. Di sini kan 1, nah udah dikurangi masa tambah lagi, harus ada temennya dong supaya pas. Jadi di sini tandanya positif yang ini ya. Oke, sekarang triknya, trik ya, cek kita trik. Nah, di sini tanda aljabar nomor indeks bidang 1, 2, 3, 4 ya, yang nilainya positif, 1 positif, 1 negatif kita coret ya, 2 positif, 2 negatif coret, hilang gitu kan, 3 positif, 3 negatif hilang. Nah, tinggallah yang ini nih yang belum dicoret. Nah, coretnya ini 1 negatif, 1 positif. Terus itu ngerti ya. Nah, lalu lihat mana yang belum dicoret, yaitu 4. Nah, lihat yang ada bidangnya hanya 4, jadi ini K4. Nah, tekniknya seperti ini. Jadi tidak benar. Jadi oke. Yang terbebani hanya bidang 4. Ya, cek 4. Oke. Jadi hanya trik, hanya cek gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Ya tentu saja kita cari faktor pengaruh K1-3-4, cari faktor pengaruh K12, cari pengaruh K13, cari faktor pengaruh 1. Kan masing-masing punya nilainya, nilai faktor pengaruhnya ya. Dihitung pakai Newmark, Padum, atau cat gitu ya. Rumus, silahkan. Nah, setelah dapatkan angka-angkanya, masukkan. Hitunglah K1-3-4, angkanya berapa, K1-2 angka berapa, hitung. Nanti hasilnya sebagai K4. Nantinya di K4 ini, ya, K4 ini, kalikan Q, itulah tegangan di titik A. Mengerti sampai situ ya? Pak, saya mau tanya. Ya. Tadi yang ditambah K1, boleh diulang, Pak? Gimana? Ya, boleh diulang. Saya ulangi lagi ya. Saya tulis warna biru. Nah, ini K sama dengan, lihat, bidang penuh dulu ya, dianggap penuh. K1-2-3-4. Nah, oke. Lalu harus dikurangi K12 karena ini kosong. Oh iya. Mana sih? Kelihatan nggak titiknya nih? Aduh, kok hilang? Nah, ini ya. Nih, kurangi K12. Nah, nggak kelihatan ya. Saya tulis salah di sini dulu ya. Kurangi K12. Nah, lalu ini kan sebagai pengurang juga K13 ya. Bidang kosong. Kurangi K13. Coba pemakaian plus minus angka 1 berapa kali? 1 positif, 1 negatif. Sini 1 negatif kelebihan kan?
harus ditambahkan K1 di sini. Nah, sampai sini ngerti? Ya Pak, ngerti Pak. Makasih Pak. Oke. Sekarang kita coret-coret ya. Coretnya pakai warna hijau, warna-warni. 1 positif, 1 negatif. Oke. Tutupin aja ke sini langsung boleh lah. Di sini 1 negatif, 1 positif. Coret. Coret. Nah, supaya enak kelihatan. Nah, dibalik sekarang. Nah, sekarang 2 positif, 2 negatif. 0 kan gitu ya. 3 positif, 3 negatif. Dah habis. Tersisa tinggal K4. Berarti oke, karena yang ada bebannya hanya bidang 4. Gitu ya. Ngerti ya sampai sini ya? Iya Pak, ngerti Pak. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan bilangan ya? Dengan bilangan. Ada beban terbagi rata segi 4. Laser. Laser. Nah, ini. Ada denah beban segi 4 berukuran 2 meter kali 3 meter nih ya. Kotak. Ya, ini garisnya tegak lurus nih ya. 2 kali 3 meter. Beban terbagi ratanya adalah 20 ton per meter persegi. Nih bebannya. Nah, cuman kita ingin tahu tegangan A-nya di luar ya. Tegangan pada suatu kedalaman jet 4 meter ya. Kedalaman 4 meter di bawah titik A di sini. A-nya itu di luar beban. Oke. Nah, kita sudah tahu tadi tegangan pada suatu kedalaman jet di titik A adalah Q kali K. Nah, yang kita tinggal menguraikan K-nya. Kan gitu. Nah, sekarang perlu garis bantu. Garis bantunya mudah saja. Hubungkan titik A ke garis ini. Ya, dapatkan ini satu kotak nih ya. Jadi ya, tambah kotak baru. Jadi yang ada bidangnya K12 ya. Kalau menganut dia di pojok ya, harus menganut di pojok K12 dan K1 yang ada gitu. Sekarang K12 dikurangi K1. Ya. K12 dikurangi K1. Nah, sekarang tinggal kita hitung K12 berapa, K1 berapa. Nah, K12 nih, tulisan K12 bukan 12 ya, K12 nih. Bidangnya berarti berukuran B-nya 2 meter, A-nya 4 meter. 4 meter dari mana? Dari 3 ditambah 1. Nih ya, B-nya 2 meter. Oke, ini titik A-nya, satu kedalaman jet 4 meter. Coba hitung. M dan N-nya. M, A per jet 4 per 4, 1. N-nya B per Z, 2 per 4, 0,5. 1 dan 0,5. Lihat, melalui apa mau dihitung dengan rumus, mau lihat grafik, atau mau lihat tabel, terserah. Saya lebih suka biar cepat lihat catnya Fadum ya, grafik catnya Fadum. Jadi K12 nih ya, ingetin M-nya 1, N-nya 0,5. Ini boleh tukar ya. Atau N-nya 1, M-nya 0,5. Boleh tukar. Kita lihat, hafalin 1 dan 0,5. Grafik Fadum. Nah ini ya. Ini boleh tukar ya, bebas ya. Itunya 0,5. Nah ini. Kurva 0,5 kan ini. N-nya 1. Atau M-nya 1, N-nya 0,5. Boleh ditukar, bolak-balik sama aja hasilnya. Coba kita baca. 0, ini kan ada tengah-tengah strip pertama ya. Jadi 0,001. Jadi 0,001 ditambah 0,12. Jadi 0,121. Nah, hasilnya hanya bisa tulis 0,121 sini ya. Oke, paham ya? Paham Pak. Paham, oke. Nah, berikutnya K1. Nah, K1 berarti berukuran 1 kali 2. 1 kali 2. Nah, carilah nilai K1 ini. 1 per kedalaman 4. 1 per 4, 0,25. N-nya 2 per 4. Ya.
2/4 kedalamannya 0,5 di 0,25 dan 0,5 dengan cara yang tadi, nanti hasilnya ini 0,047. Nah, Anda hitung K-nya. Jadi kan K12 dikurangi K1. K12-nya ini 0,121 kurangi K1. 0,047. Hasilnya 0,074. Sehingga tegangan pada titik A pada suatu kedalaman Z-nya 4 meter adalah Q 20 ton per meter persegi kalikan K 0,074. Hasilnya 1,48 ton per meter persegi. Nah, sampai situ mengerti kah? Mengerti, Pak. Yang lain mengerti ya? Mengerti, Ya, Pak. Pak. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, coba kerjakan ini nih. Anda kalau kali contoh sekarang saya beri contoh tadi kan di titik A. Sekarang saya ingin tahu di titik B nih ya, di bawah nih. Dengan beban yang sama, beban dan ukuran denah pondasi yang sama. 3 kali 2 bebannya Q 20 ton per meter. Di titik B, tadi titik A sudah, sekarang titik B di bawah nih, pojok kanan bawah. Ya. Nah, terus saya beri garis bantu nih, lihat. Garis bantu yang warna biru nih. Nah, titik B berada di 1 meter dan 1 meter dari sudut ini ya, ini 1 meter, 1 meter titik B-nya nih. 1 meter, 1 meter. Jadi Anda garis bantunya tinggal menyilang-nyilang saja, pokoknya titik B ada di pojok. Ya, pojok. Jadi yang ada adalah bidang 1 2 3 4. Ya, yang ada bidang 1 2 3 4, bidang 24, bidang 34 dan bidang 4. Nah, ini bidang 4-nya sebagai apa? Sini kalau kebanyakan 4 dipakai ya artinya harus ditambahkan tadi ya. Sebenarnya polanya sama dengan yang dicontohkan tadi yang ini. Nah, ini ya, sama dengan ini. Cuman ada di sini A saya pindahkan ke sini sebagai B gitu. Sama ya. Coba. Nah, sekarang maksud saya dengan angka. Coba kerjakan di nanti ya. Kerjakan nanti lah. Katanya sudah di yang ini paham, yakin yang ini juga paham. Kalau ini paham, pasti yang ini juga paham. Bahkan saya sudah menuliskan formulanya, Anda tinggal mencari koefisiennya ya. Ini sudah ada nih, berarti akibat K1 ya. Bebannya K1 sudah ada jelas, saya tinggal ngitung aja. K134, K24 berapa, K34 berapa, K4 berapa. Ngitung nanti keluar. Ini saya pancing dengan K134 hasilnya 0,156. Ini tinggal mencari K24, K34 dan K4. Coba hasilnya berapa. Sampai sini mengerti? Untuk dikerjakan sendiri nanti. Untuk dikerjakan sendiri nanti di titik B, mengerti ini? Sudah saya beri baris bantu. Insya Allah, Pak, bisa. Mengerti, Pak. Nah, bagi yang sudah paham nanti mengerjakan ini, Anda ingin mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks, Anda bisa mengerjakan soal-soal ini nih. Nah, ini ada 3 soal, silahkan mau yang mana. Kalau yang 1 sudah bisa mungkin ya, soal 2 sudah bisa. Sekarang bagaimana soal 3 aja ya, soal 3. Nanti bagi yang ingin mengembangkan supaya lebih paham, silahkan pakai ini. Ya. Jadi bentuk denahnya itu jadi yang dibebani itu seperti ini. Nah, lebih kompleks, segi 4-nya banyak. Nah, nih yang warna hijau ya. Nah, ini bentuknya nih. Nah. Coba kerjakan. Nah, ini ambillah satu titik yang Anda suka, ingin Anda kerjakan. Nggak usah semua. Ini kan ada titik P, titik A, B, dan seterusnya lah. Ya. Mau pilih mau titik di mana, ini. Nah, nanti untuk sekaligus
mahir menggunakan aplikasi Fadum yang ada di HP, kerjakanlah yang nomor 3 supaya cepat gitu ya. Kan membaca kurvanya, membaca K-nya itu cepat sekali. Ini untuk mengeceknya, nah pakai ini aplikasi mana tadi. Nah pakai ini ya, dibantu pakai ini biar enak. Pakai Fadum yang ada di aplikasi HP. Tapi bayar, Pak. Iya bayar 5.000. Iya. Ya sudah, 5.000 nggak ada apa-apanya. Nah, beli bakso semangkok berapa sih? 15.000. Beli ini 5.000. Cincai lah. Supaya di HP punya gitu kan, keren. Bisa ngerjain distribusi tegangan di dalam tanah. Nanti bisa untuk membantu perhitungan-perhitungan kalau di lapangan. Cepat itu untuk penurunan sini berapa, sini berapa. Beda penurunannya berapa, jadi cepat ya. Oke. Jadi manfaatkan aplikasi yang sudah ada install ini untuk mengerjakan soal 3 yang tadi saya uraikan. Nah, yang ini ya. Yang ini data ini ya. Tuh ya. Garis bantunya sudah saya bantu tuh. Yang garis putus-putus tuh. Jadi ada 8 bidang. Ada 8 nomor ya, ada 8 nomor bukan 8 bidang. Ada 8 nomor. Bidangnya tinggal sebutin saja, semua harus ditempatkan di pojok. Misalnya titik P ya, semua harus diarahkan ke situ, ke titik P. Oke. Silakan untuk yang mau maniak Mektan gunakan ya. Tidak dikumpul, tentu boleh untuk ditanyakan di minggu depan. Oke, akan saya lanjutkan dulu, ini belum selesai untuk bentuk-bentuk beban yang lain. Ini beban terbagi rata segi 4. Sekarang beban-beban yang lain. Nah, ini aplikasinya nanti akan saya jelaskan di bab tentang penurunan muka tanah. Nanti ini ya. Ini terlihat menggunakan rumus von Omnissen, diminta misalnya tegangan di titik A yang karena segi 4 di tengah-tengah 4 kali, ini kelihatan ya, 4 kali I kali Q gitu ya. Jelas ini intinya di sini kalau untuk Anda untuk sekarang. Tapi kalau nanti di perhitungan penurunan semuanya ngitung ya. Ini ada distribusi tegangan linear, makanya alasannya harus menggunakan per meter karena alasannya non linear gitu ya. Masing-masing dihitung penurunan setiap segmen yang kecil ini jumlahkan. Yang hitung-hitung besarnya penurunan ini kan hanya orang belajar Mektan ya. Penurunan pondasi berapa? Nah, bisa dihitung. Nanti berapa lama bisa dihitung. Nah, itu saktinya orang sipil Mektan. Oke, sudah sekarang saya ini yang mau menjelaskan yang ini. Nah, ini. Jadi beban terbagi rata ada juga yang penampangnya segitiga. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Akibat kombinasi beban vertikal dan momen. Nanti akan muncul dengan seperti ini. Ya, tentunya kesannya jadi terbatas ya, tidak menerus. L-nya ini terbatas. Nah, ini ya. Pondasi setempat segi 4. Nah, ini B-nya gitu ya. Nah, kita bisa mengetahui tegangan di bawah kedalaman titik O dan Q pada suatu kedalaman Z. Untuk di bawah titik O gunakan cat yang atas. Ya. Untuk di bawah titik Q gunakan cat yang bawah. Ya, untuk mendapatkan nilai I-nya baca pada sumbu sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelumnya harus Anda hitung dulu. Bentar. Ini kurang besar. Besar. Nah, sebelumnya Anda hitung dulu nilai M dan N ya. M dan N. M-nya itu L per Z, L adalah panjang pondasi, Z kedalaman, dan N adalah B per Z, B adalah lebar pondasi di kedalaman Z ya, itu M dan N. Jadi dapat angkanya, ini nilai grafik N-nya kalau tidak tepat angkanya yang enggak ada, Anda harus membuat kurva baru dengan tren sama dengan kurva yang mengapitnya gitu ya. Nah, kemudian nanti mendapatkan nilai tegangannya adalah I kali Q0. Q0 adalah yang ini ya. Beban terbagi rata yang di ujung yang paling besar. Ini kan 0 ya. Q0 ini berapa? I kali Q0 ini dengan mendapatkan. Nah, kalau untuk di bawah titik Q juga dengan cara yang sama, pakai yang bawah yang ini ya. Nilai M-nya, nilai N-nya yang ini ya.
Nilai M itu bisa membaca di garis bawah, bisa juga dibaca di garis atas, yang ini sama aja. Oke, tinggal menjumlahkan saja ya. O berapa, Q berapa. Kalau misalnya ada beban di sini lingkaran juga dijumlahkan. Gitu. Nah, ini kan masing-masing ya, titik O berapa, Q berapa. Oke, berikutnya. Nah, sekarang penampang trapesium. Ini yang banyak dijumpai di lapangan, itu beban terbagi rata akibat beban badan jalan tol, jalan kereta api, jalan raya, bendungan, tanggul saluran. Nah, ini ya untuk trapesium. Namun di sini sajikan separuhnya, ya, disajikan sepotong. Jadi kalau untuk mendapatkan beban penuh seperti ini, ya, beban penuh seperti badan jalan ini atau tanggul, jadi Anda sekalikan 2 nantinya ya. Tegangan delta PI, nah notasi baru sama ya, sigma Z atau delta P, beban tambahan disebutnya. Anda tinggal hasil dari ini kalikan 2, jadi penuh nanti bebannya seperti ini. Nah, delta P dirumuskan di atas ini, Is dibagi P kalikan faktor kotak besarnya dalam kurung merupakan fungsi dari A, B, alfa 1 dan alfa 2. Nah, A dan B ada B lebar dari puncak, separuh dari lebar puncak ini, separuh dari ini. B adalah lebar sisi miring. Kemudian alfanya, alfa 1 adalah sudut yang dibentuk oleh A hingga kedalaman Z. Kemudian alfa 2 adalah sudut yang dibentuk oleh B dan kedalaman Z. Anda tinggal, jangan lupa nih, tidak ada tulisan sandang ya. Artinya alfa 1 dan alfa 2 harus dalam satuan radial. Ya, tadi satu derajat berapa radial sudah disampaikan, Anda tinggal menghitung. Nah, kalau dia penuh jangan lupa harus dikalikan 2, delta PI sama dengan delta 2 kali ya. Jadi delta P-nya 2 kali delta PI kalau penuh. Oke. Itu beban trapesium kalau dihitung dengan rumus. Kalau dengan menggunakan cat, nah ini sediakan seperti ini ya. Untuk mendapatkan nilai sigma Z ini adalah I kali P. Nah, P atau Q sama saja ini ya, I kali P ya. I kali P sama saja, cuma di sini tegangan tepat di sini ya. Di titik pusatnya ya. Di titik center sama dengan yang tadi ya, sama saya kira ini ya. Di titik senternya, titik center. Nah, ini titik center sama titik center dari beban trapesium penuh. Nah, ini sama notasinya A, ini B, ya kedalaman Z masih sama dengan tadi dengan rumus. Nah, itu bisa membuktikan rumus tadi benar atau tidak, matching dengan ini ya. Saya kira matching sudah pernah diuji sama. Dan justru ini udah berasal dari sana, jadi masih sama ya. Nah, nilai pengaruhnya adalah yang sebelah kiri, faktor I-nya, atau sebelah kanan. Ini jangan lupa ya, ini titik tuh koma ya, ini titik 030, ini 0,3, titik 35, itu 0,35 dan seterusnya ya. Nah, untuk mendapatkan nilai I, Anda harus menghitung dulu A per Z dan B per Z-nya. A per Z yang atas, skala logaritma ya. Skala logaritma, untuk B per Z-nya adalah kurva-kurvanya, yang ini. Bila kurvanya tidak tepat ada di sini, nilainya tidak tepat, nilai B per Z tidak tepat yang ada di kurva, Anda bisa membuat kurva baru, di mana tren kurvanya sama dengan kurva yang mengapitnya. Nah, gitu. Sama dengan keterangan-keterangan sebelumnya ya, kalau tidak tepat seperti itu. Nanti Anda tinggal membaca A per Z berapa, B per Z Anda tinggal dapatkan ke kiri, dapatkan atau ke kanan ya, dapatkan nilai I-nya. Itu kalau trapesium menggunakan cat. Nah, ini aplikasinya tadi sudah dijelaskan, nanti kita coba menghitung ini ya, menghitung ini juga ya, ini ada contoh-contoh soal. Tadi sudah, nah ini langkah-langkah nih kalau mau Anda menggunakan Excel, sudah saya kelompokkan ya. Kelompok A itu rumusnya 2MNM dan seterusnya kalau mau menggunakan Excel ya. Ini biasanya formulanya gini nih. B yang ini gitu ya. C yang ini. Yang gede nih yang C itu. C itu mana? C itu C enggak, C tidak ada di atas. C deklarasikan seperti ini, jadi fungsi dari AB di atas, D juga sama, fungsi AB dan MN di atas, kecuali apa ini L C atan ya, C atan ini A B L mana ya, konstanta atan ya, ikuti saja inilah ya. Nanti ada ekspresi Anda menggunakan
formula ini mungkin L ini apa ini? Oh, mana L nggak muncul di sini ya. Jangan sampai sini ABCD aja lah. Yang lihat aja ini B, ini A, ini K-nya ini. Nah, lihat aja di apa nih, bisa lah diraba-raba, ini hanya untuk alat ekspresi bantu ya. Ini yang sudah dilakukan oleh saya dengan seperti ini, dengan hasilnya sama persis seperti grafik Fadum maupun cat tabel Newmark. Ini sudah nih, kalau ini Excel membuat program hitungan penurunan konsolidasi muka tanah dengan program Excel. Ini langkah-langkahnya. Anda mau mengikuti ya silahkan. Oke, nah, sampai situ ada pertanyaan kah? Sampai situ ada pertanyaan kah? 4:30. Sampai situ ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Mestinya Anda mencoba paling tidak yang bentuk segi 4 dulu ya, satu aja. Yang tadi saya perintahkan nomor 3. Kalau ini berkembang, karena dalam rangka Anda menghitung tegangan di bawah permukaan tanah akibat beban yang bekerja di permukaan tanah. Nah, kalau aplikasi untuk penurunan itu sudah melibatkan berat sendiri. Karena di sini kalau Anda lihat ya, rumusnya ini sudah ada, ini menggunakan rumus Tomlinson nih. Nah, ini ya, ada P0 plus delta P, sudah melibatkan overburden-nya nih, P0-nya ini ya. Ini beban tambahannya delta P atau sigma Z. Sudah dimasukkan, jadi beban total dipakai ya. Anda kan sekarang masih dalam rangka menghitung delta P atau sigma Z saja. Nanti aplikasi untuk penghitungan penurunan sudah lengkap semua. Ada semua faktor kekerasan tanah, tebal lapisannya. Ini rumus Tomlinson menggunakan LON ya. Oke, ada pertanyaan? Anda coba dulu yang soal 3 ini ya. Supaya kepalanya in dulu, masuk. Yang lebih kompleks. Kalau yang sederhana gini mah ya nggak ada apa-apanya lah. Ini udah biasa ya. Ini saya beri beban kompleks, nanti tambah lagi untuk aplikasi beban terbagi rata segi 4, segi 3. Nanti banyak ya contoh-contohnya. Ini latihan dulu yang soal 3 dulu ini. Nanti minggu depan saya masuk ke perhitungan penurunan fondasi telapak ini seperti ini. Dan fondasi penurunan badan jalan. Anda tuh dari KG, kalau KG mungkin kalau badan jalan nggak begitu digunakan ya, Anda akan sering menggunakan diaplikasikan penurunan yang ini. Fondasi telapak ya. Mikul beban, berapa turunnya, berapa lama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, dicoba dulu. Dari saya cukup, Pak. Cukup, dicoba dulu ya soal 3 tadi ya. Iya, Pak, siap. Ya, semuanya aktif. Minggu depan kita bahas sekaligus meningkat ke penurunan muka tanah. Baik, Pak. Ini yang lain? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Yang lain lagi, satu lagi. Dari saya cukup, Pak. Oh, tahu aja cukup, pengen cepat beres. Ada kesel duduk ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita sampai ketemu lagi Selasa depan. Masuk ke topik tentang penurunan muka tanah. Nah, jangan lupa ya, minggu depan adalah akhir dari sebelum UTS. Siapkan pertanyaan, nanti saya jawab. Ya, untuk menjelang UTS. UTS-nya kan minggu ke-8, jangan apa. Sekarang minggu ke-6, minggu depan minggu ke-7. Materi terakhir sebelum UTS tentang penurunan muka tanah.
Nah, masuk minggu ke-8 itu UTS. Nah, materinya ya tentu saja dari awal sampai minggu ke-7. Cuman saya cenderung menyampaikan yang belum pernah disampaikan soalnya. Kalau lingkar MOR mungkin sudah tidak saya sampaikan lagi soal di UTS-nya ya. Tidak akan tampil tentang lingkaran MOR. Apa lagi? Mungkin klasifikasi tanah sudah bisa lah ya. Anda sudah cuman kemarin kok banyak salah. Kenapa kok korelasinya lihat yang tabel yang ada? Ini korelasi sendiri tuh. Korelasi sendiri itu banyak salah, banyak nilainya rendah-rendah gitu. Cuma dapat separuh dari total yang saya berikan. Oke. Korelasi yang mana, Pak? Nih, ada kan? Anda tuh banyak kalau menyimak ke sini, saya aneh kenapa mana ya? Nah, ini yang kesalahan besarnya nih. Kesalahan besar. Oh, klasifikasi ya ini dia. Nah, ini dia. Jadi kalau di klasifikasi tanah banyak yang nilai jelek, terpaksa saya mengambil nilai yang bagus dari lingkaran MOR ya. Nanti tidak akan saya ambil. Banyak salah. Ini salah paham kali. Ini banyak yang menuliskan seperti ini nih. Beberapa saja yang tidak menulis. Nah ini nih. Lihat nggak? Belum Maaf Pak, terlihat. belum share screen. Belum ya, sorry. Tab. Nah ini dia. Di kelas ini atau kelas mana ya, banyak itu, hampir separuh kelas lebih menuliskan kok yang tulisan kok ini. Nah ini nih, ini kelihatan belum? Terlihat, Pak. Lihat. Iya, maksud saya kalau kasus Anda A24 di sininya apa CL apa ML, ini tulisnya CLML. Nah, A25 misalnya ditulisnya CLML CHMH, ya salah dong, harusnya satu. Yang mana? A24 yang kasus Anda, ya soal Anda itu apakah CL, ML, CH atau MH, dan dibuktikan dengan data-data itu. Nah itu banyak yang nulis begini. Oh ya salah. Nah, ini cuma separuh. Oke, ini yang jadi titik masalahnya. Ini kalau nilai dari klasifikasi yang jelek, saya mau mengambil nilai dari lingkaran MOR. Nah, lingkaran MOR kan lebih kompleks lagi. Ini kan lebih mudah tapi banyak salah aneh. Oke, ada pertanyaan? Nah itu yang saya sampaikan ke Anda. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Setengah 5. Sebetulnya resminya Anda tuh sampai setengah 7. Kalau setengah 7 di setengah 5 masih ada 2 jam lagi. Makin mabuk ya. Mabuk duduk terus. Ini juga ada 2 sesi ya. Nah, nggak apa-apa lah. Yang penting perlahan pasti. Anda ada waktu 2 jam sampai setengah 7. Silahkan untuk mengerjakan yang soal 3 tadi. Nah, gunakan untuk percepatan perhitungan membaca itu dengan aplikasi ya. Saya harapkan Anda punya aplikasi cuma Rp5.000, 5.000 poin pulsa. Pulsa ya? Ini namanya pulsa. Kuota, sorry. Oke, kalau nggak ada lagi ya, akan saya tutup nih. Pak, untuk perhitungan yang hari ini itu masuk ke materi UTS, Pak. Jangan tanya gitu. Jangan tanya gitu. Nanti materi saya tentunya yang tidak sekompleks itu. Cuma saya ingin Anda lebih dari apa yang saya sampaikan soalnya. Jangan bilang gitu. Saya berharap Anda bisa itu dulu.
Nah, nanti minggu depan kan saya lihat random ya, 2-3 orang lah random siapa yang saya tunjuk. Paling tidak rumus K-nya itu benar dulu ya. Formulasi faktor pengaruh, penjumlahan aljabar faktor pengaruhnya harus benar dulu tuh. Kalau sudah dengan angka-angka kan gampang pakai cepat sekali. Ya. Kayak gitu ya, Yuni. Iya, Pak. Terima Oke, kasih, yang Pak. lain ada lagi? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada lagi, manfaatkan waktu 2 jam untuk mengerjakan soal 3. Sampai ketemu lagi Selasa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silahkan, Lev.